Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Saya dengan penuh sukacita menyambut setiap jemaat yang hadir dalam rumah Tuhan. Saya dengar di luar hujan tadi ya. Saya nggak tahu. Karena biasanya saya datang masih pagi, pulangnya udah gelap saudara. Ya, karena dari pagi sampai malam. Dan saudara bisa tiba dengan selamat dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti melawat setiap kita. Tuhan lebih besar dari masalah saudara. Tuhan lebih besar dari kesulitan yang kau hadapi. Dan lagu tadi berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan di dalam saudara, roh yang di dalam saudara lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi. Saya percaya jemaat NDC, saudara akan keluar sebagai pemenang. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Seperti yang saudara tahu bahwa sepanjang bulan November tema kita cukup, ini tema yang berat ini, yaitu call to ministry. Dipanggil untuk melayani. Tapi ini harus disampaikan. Kenapa? Karena ini hatinya Tuhan. Tuhan punya hati itu bukan sekedar rindu menyelamatkan kita. Jadi ketika saudara sudah selamat, itu sebenarnya baru permulaan. Tuhan tidak ingin saudara hanya selamat, lalu jadi anggota gereja NDC, lalu tiap minggu saudara duduk dan menikmati semua berkat Tuhan dan diam saja. Tapi ada satu panggilan yang lebih tinggi. Dan panggilan ini berlaku untuk setiap kita. Yaitu panggilan untuk apa saudara? Melayani. Saudara dipanggil Tuhan untuk melayani. Dan mari kita belajar sama-sama. Kita lihat dari kitab Hagai pasal 1 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Hagai pasal 1 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi Tuhan bilang lihat keadaanmu. Hai bangsa Israel, lihat kondisimu. Kamu itu begitu menderita. Kamu begitu gak keberkatan. Kamu kerja keras tapi hasilnya tidak banyak. Kamu tidak diberkati. Nah kenapa? Bangsa Israel hidupnya gak diberkati. Dan kemudian dalam ayat 8 Tuhan memberikan saran pada mereka. Coba kita baca ayat 8. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah itu maksudnya rumah Tuhan. Ya. Maka aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang kamu harus membangun rumah Tuhan. Ya, kondisimu buruk karena kamu enggak membangun. Kamu harus membangun rumah Tuhan. Ayat 9. Kamu mengharap banyak. Semua kita mau mengharap banyak. Semua kita mau diberkati banyak. Amin. Saudara mau diberkati banyak. Ya. Tetapi hasilnya apa? Sedikit. Kamu pengen dapat berkat banyak tapi berkatnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, berkatnya sisa sedikit dibawa ke rumah, aku apa? Menghembuskannya. Udah sisa segini ditiup. Habis saudaraku, nol. Kerja keras nol hasilnya. Lalu dikatakan oleh karena apa? Kok hasilnya nol ini? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Rumah Tuhan itu runtuh. Gak keurus. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Bayangkan langit gak ada berkat dari langit, dari bumi ditahan gak ada hasil. Itu kondisi mereka. Nah apa kesalahan mereka? Tadi Tuhan bilang, Tuhan peringatkan. Lihat rumah Tuhan reruntuhan, jadi reruntuhan. Gak keurus. Dan kamu semua gak ada waktu untuk rumah Tuhan. Kamu sibuk mengurus rumahmu sendiri, bisnismu, pekerjaanmu, hobimu, shoppingmu, dan lain-lain. Tapi kan kita harus bekerja Pak, betul. Kita harus berbisnis, betul. Kita kan juga boleh senang-senang dengan hobi kita, betul. Tapi kalau semuanya dihabiskan waktunya untuk rumahmu dan kesenanganmu dan rumah Tuhan gak diurus,
Ini yang bikin mereka gak dapat berkat. Tuhan ingin kita diberkati kalau kita mengurus rumah Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru yang dimaksud dengan rumah Tuhan itu apa? Gereja. Ya, gereja. Nah, saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 2, coba kita lihat. Dalam perjanjian baru, rumah Tuhan itu gereja. Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Perhatikan saya baca. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun kayak batu bata, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi di sini ada satu perumpamaan bahwa gereja atau rumah Tuhan itu kita yang membangunnya. Kita kayak jadi batu yang rapi tersusun tadi. Ya, kalau bisa saya gambar di sini, mudah-mudahan bisa di-shoot oleh kamera dan semua saudara bisa melihatnya. Rumah Tuhan atau ya seperti ini saudaraku, saya kasih batas dulu supaya nggak keluar. Nah, rumah Tuhan atau gereja itu saudaraku, Tuhan ingin kita yang membangunnya. Ya, jadi batu batanya. Misalnya ini saya, ini Pak Irawan, yang depan-depan aja. Hadi, Yudi, Mr. A, Mr. B. Nah, ini disusun menjadi, ini namanya gereja. Gereja itu dibangun oleh kita semua. Kita menjadi seakan-akan seperti batu batanya, saudaraku. Ini kemauan Tuhan. Jadi kita adalah orang yang mengurus, terlibat di dalam pelayanan. Kalau kita mau diberkati, saya percaya orang yang melayani Tuhan diberkati Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, gereja ini agen resmi Allah di muka bumi. Makanya saudara semua, saya dorong untuk terlibat di dalam pelayanan melalui gereja lokal. Karena agen Allah di bumi untuk melaksanakan rencananya, menyelesaikan rencana Allah di bumi ini melalui gerejanya. Seorang hamba Tuhan dan profesor, dia doktor juga, teolog yang hebat namanya William Barclay. Dia bilang begini, Yesus Kristus bekerja di seluruh dunia dan dalam sejarah manusia untuk mewujudkan rencana kekal Allah bagi dunia. Perhatikan, dia sedang bekerja dan menyesuaikan semuanya dengan tepat sedikit demi sedikit dan perhatikan, dia melakukannya melalui apa? Gereja. Gereja adalah alat Tuhan untuk membawa kehendaknya di bumi. Itu saya bilang, gereja itu agen resmi Allah di bumi. Satu-satunya agen resmi. Kalau saudara bertanya pada saya, boleh nggak melayani dalam organisasi yang lain? Boleh. Oh, yayasan A, B, C boleh. Tapi ingat saudaraku, agen resmi Allah itu gereja. Dan Allah akan bekerja melalui gerejanya, tentunya lewat gereja-gereja lokal untuk melaksanakan rencananya di akhir zaman. Dan kalau saudara membaca dalam Alkitab, bicara tentang gereja itu selalu gereja lokal. Jemaat Efesus itu gereja lokal. Jemaat di Korintus, jemaat di Antioquia misalnya, jemaat di Roma itu gereja lokal. Itu sebabnya saya mendorong setiap saudara yang berada dalam gereja NDC bahwa Tuhan menghendaki saudara terlibat di dalam pelayanan. Kalau selama ini saudara berkata, aku menikmati hadirat Tuhan, bagus. Aku menikmati khotbah, pujian, penyembahan, bagus. Tapi itu baru menikmati. Tuhan ingin kita bukan sekedar menikmati. Tuhan ingin kita melayani di dalam gereja lokal di mana kita hadir. Yang setuju katakan amin. Nah, sore ini kita akan belajar, saya kasih 5 alasan. Kenapa sih kita penting untuk melayani dalam sebuah gereja lokal? Ya.
Alasan yang pertama, kita melayani dalam gereja lokal karena Allah memberikan karunia rohani bagi kita itu untuk membangun gerejanya. Ya, ini alasan pertama. Nomor satu, Allah memberikan karunia rohani untuk kita membangun gereja. Nah, ini gereja ini. Berapa banyak saudara percaya bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara menerima Roh Kudus? Siapa yang percaya? Kok dikit? Saya harap semua kita percaya bahwa tidak mungkin kita bisa menerima Yesus kalau kita nggak ada Roh Kudus. Percaya pada Yesus nggak mungkin, itu Roh Kudus bekerja. Jadi waktu kita berkata aku percaya pada Yesus, itu karya Roh Kudus dan Roh Kudus masuk dalam kita. Dan Roh Kudus yang di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Makanya saya ingin katakan kita semua sebagai anak Tuhan itu ditentukan untuk menang. Saudara nggak mungkin kalah karena roh yang di dalam kita apa tadi lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Roh yang di dalam kita lebih besar dari persoalan saudara, lebih besar dari problem yang sedang saudara hadapi. Itu sebabnya saya percaya kita semua pasti menang menghadapi masalah apapun. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, selain itu saudara-saudara, Roh Kudus itu memberikan karunia. Masing-masing kita punya karunia. Itu sebabnya dalam 1 Timotius 4 ayat 14, Paulus menasihati kepada Timotius. Dia bilang gini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Salah satu caranya karunia diberikan adalah pada waktu kita ditumpangin tangan oleh hamba Tuhan. Kita menerima karunia. Dan di sini dikatakan jangan lalai. Semua saudara yang sudah menerima Roh Kudus, saudara pasti punya karunia. Dan Tuhan memberikan karunia itu dengan tujuan supaya saudara melayani. Dan bukan cuma duduk. Melayani. Dan saudara-saudara juga perlu tahu bahwa pelayanan yang kita bisa lakukan tentunya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita. Amin saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia di garis bawahi yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi masing-masing saudara itu punya karunia yang spesifik. Saudara punya pelayanan spesifik. Ini penting. Pelayanan spesifik tiap saudara. Beda-beda. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Bisa bayangin enggak? Seluruh tubuh kita mata. Di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga. Di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara masing-masing ini dalam gereja, ini kan tubuh Kristus, punya posisi sendiri-sendiri. Mungkin enggak Pak, ada orang yang enggak punya posisi? Enggak mungkin. Saudara pasti punya posisi, spesifik pelayanan saudara. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi telinga. Tangan aja juga beda-beda. Jari, ada jempol. Jempol itu untuk apa? Untuk begini. Atau buat mijit. Telunjuk untuk apa? Untuk nunjuk.
Bayangkan kalau semua jari, jempol semua. Jempol gede-gede. Kalau kita angkat tangan kayak pisang Ambon. 10 angkat tangan semua. Gimana kalau hidung gatel? Pakai apa? Kelingking dong. Nah, masuk. Atau paling enggak, ya saudara beda-beda. Tapi ada posisinya. Kalau semua jempol repot waktu gatel. Satu kali ada seorang dirijen. Ini latihan terakhir, gladi resik. Dia pimpin orkestra, gladi resik, dan besok mereka akan ada penampilan. Nah, dirijennya udah ngelatih gini. Semua pemain lagi serius karena ini gladi resik. Tiba-tiba di tengah mereka sedang latihan itu, tiba-tiba sang dirijen bilang, "Stop! Berhenti!" Semua berhenti. Ada apa ini? Lalu sang dirijen berkata begini, "Saya merasa ada pemain yang tidak membunyikan alat musiknya." Ngaku, coba ngaku siapa? Ini kan orkestra saudara, alat musiknya macam-macam, jumlahnya banyak. Saya tunggu sampai ada yang ngaku. Setelah lama, tiba-tiba dari belakang ada yang angkat tangan. "Saya Pak." Nah kan, saya merasa tidak harmonis tadi. Makanya saya bilang stop. Coba kamu pegang alat apa? Piccolo. Piccolo itu saudara tahu. Flute, alat tiup kecil. Bunyinya juga bung, bung, gitu doang. Kenapa kamu nggak bunyikan? Udah capek Pak. Dan saya pikir alat musik saya kecil. Tiup nggak ngaruh katanya. Itu piccolo udah bunyinya kecil, tidak main sepanjang waktu saudaraku. Jadi dia cuma kasih aksen, bung bung, berhenti lama, terus bung bung, berhenti lagi lama, bung bung gitu. Jadi kalau bung bung sekali, 2 kali, nggak ngaruh katanya. Tapi dirijennya bilang apa? Ketika kamu nggak main, saya merasa ada satu kekurangan yang luar biasa. Saya merasa orkestra kita tidak harmonis. Saya minta diulang dari depan. Gila saudaraku. Kadang-kadang di gereja juga seperti itu. Saudara tahu kenapa ada beberapa gereja yang gak maju-maju? Gereja gak maju karena apa? Karena orang-orang dalam gereja itu tidak menjalankan peranannya. Gereja itu gak harmonis, gak berkembang. Termasuk NDC pun gak akan berkembang. Tapi semakin semua orang bagian tubuh Kristus bergerak dan bangkit. Nggak hanya duduk, aku sudah diselamatkan, haleluya, sorga bagianku. Tiap minggu cuma duduk, dengar khotbah yang indah, makanan rohani yang bergizi, tambah gemuk karena duduk terus. Akhirnya kolesterol dan stroke saudaraku. Banyak Kristen stroke, gak bisa jalan dia. Banyak orang Kristen gak berfungsi. Ini membuat apa? Gereja seakan-akan tidak bergerak. Makanya saya katakan, kalau saja ada orang di tempat ini yang tidak menjalankan fungsinya, kita tidak harmonis. Bisa jalan, tapi tidak maksimal. Kenapa? Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dan saudara salah satunya. Siapa tuh? Pokoknya saudara, nggak tahu saya siapa. Kalau saudara bangkit dan nangkep khotbah saya, NDC akan beda. Cuma kecil Pak, piccolo Pak, nggak ngaruh. Dirijennya aja sampai berhenti. Saudara tahu waktu kita menyembah Tuhan tadi, hadirat Tuhan, WL kita Hadi, bagus nggak Hadi? Bagus. Tapi dia tuh nggak terlalu penting sebetulnya. Ada yang lebih penting dari Hadi, yang saudara nggak lihat. Yang kalau orang ini tidak ada, Hadi boleh teriak-teriak. Ayo saudara kita nyembah Tuhan lebih lagi dengan segenap hati. Tapi saudara nggak akan ngikut. Kalau orang ini lalai. Siapa orang ini? Bukan. Orang itu adalah yang di sono yang pegang teks lagu. Karena rata-rata kita nggak hafal lagunya. Telat dikit aja semua diem bengong. Lolo. Kenapa? Kita nggak bisa. Jadi saudara jangan anggap enteng itu yang pegang itu. Sama juga saudara jangan bilang bahwa yang paling penting pengkhotbah.
Kalau orang yang cukup subur badannya di belakang, yang bernama Lodi marah sama saya, makanya saya nggak bilang gemuk kan, subur. Dia marah dan semua volume di-nolin. Soalnya kan, wah. Karena dia matiin soundnya. Jadi ada hal-hal yang saudara pikir nggak penting, tapi itu penting. Kayak pendoa misalnya. Kalau nggak ada yang doa, belum tentu ibadah berjalan seperti ini. Karena doa itu penting. Ibadah yang didoakan dengan ibadah yang tidak didoakan itu beda. Perusahaan yang didoakan dengan perusahaan yang tidak didoakan itu beda. Bisnis yang didoakan dengan bisnis yang tidak didoakan itu beda. Suami yang didoakan dengan suami yang tidak didoakan sama istrinya beda. Dia bisa lebih nakal. Misalnya seperti itu. Tapi doa itu membawa perubahan. Itu sebabnya saya katakan pelayanan itu spesifik. Dan saudara diberi karunia. Makanya saudara perlu tahu karunianya apa. Ikut M3. Di M3 itu kelas di mana saudara akan dites karunianya. Dan kalau saudara melayani di karunia saudara itu dahsyat. Saudara nggak akan pernah tahu endis ini akan dipakai Tuhan sehebat apa. Itu beyond yang saudara bayangkan. Kapan itu terjadi? Pada saat setiap kita bergerak. Nggak ada yang piansui saudaraku. Tangan gerak. Kaki gerak semua. Semua gerak. Itu akan dahsyat. Jadi ini yang pertama, kita perlu melayani dalam gereja lokal karena Allah memberikan karunia rohani untuk kita membangun gerejanya. Gereja itu bukan gedung yang dibangun, tapi semua kegiatannya kita bangun sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita harus melayani dalam gereja lokal karena apa? Saya berusaha mengkalimatkan lebih pendek. Karena nomor 2, pelayanan harus tabrak ya. Jawabkan. Ada banyak orang yang tidak mau melayani dalam gereja lokal, mau bebas. Karena nggak mau ikut aturan. Ribet. Saya sudah melayani, ada aturan ini dan itu. Tapi tahukah saudara, itu yang justru membuat pelayanan kita bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan pelayanan yang bebas, tanpa ada yang mengawasi, nggak ada yang negor. Aku mau pelayanan sendiri, penginjilan sendiri, misi sendiri. Nggak mau lewat gereja, supaya bebas. Akhirnya muncullah pelayanan-pelayanan yang aneh. Muncullah penginjil-penginjil aneh. Yang khotbahnya aneh. Yang saudara tahulah. Yang banyak macamnya sekarang. Kalau seseorang melayani dalam gereja lokal, ada yang bilang, kamu tafsirannya salah. Karena berkhotbah itu tidak segampang yang orang pikir. Khotbah gampang, ambil satu ayat, comot, kita khotbah. Sambil gebrak-gebrak mimbar biar semangat. Wah. Padahal dalam kita menafsirkan satu ayat, penting kita tahu yang namanya ilmu hermeneutik misalnya. Hermeneutik itu ilmu menafsir. Karena ayat itu perlu tahu konteksnya apa, bahasa aslinya apa. Dia ditulis pada zaman apa sehingga kita bisa menafsirkan dengan benar. Kalau enggak kan banyak orang bilang, saudara tahu kenapa Sakius badannya pendek? Wah, ayo apa? Apa jawabannya? Kalau saya menjawab, ya enggak kenapa-kenapa, pendek aja dia. Kita tidak boleh mengartikan yang lain kalau Alkitab nggak ngomong. Pendek itu artinya bicara tentang orang Kristen yang tidak bertumbuh, yang bantet saudaraku. Jadi dia mengarang sendiri. 5 batu yang diambil oleh Daud di dasar sungai. Berbicara tentang 5 luka-luka pada tubuh Kristus. Bingung dari mana tuh mengoneknya tuh. Tapi jemaat berkata ini pewahyuan dari sorga. Karena jemaatnya juga bodoh. Akhirnya apa? Muncul ajaran yang aneh-aneh.
Siapa yang tegur kalau dia penginjil freelance? Susah. Kita penting berada di dalam sebuah gereja lokal supaya ada yang ngawasin. Siapa yang menegakkan aturan ketika etika pelayanannya nggak ada? Ada jemaat kita mau jual rumah, ketemu sama penginjil keliling, minta didoakan. Nah, beberapa lama kemudian laku. Padahal yang doain juga banyak pendeta yang lain. Tapi itu penginjil berasa dia yang doain. Lalu dia dengar rumah yang dia doakan sudah laku. Dia WA. Itu ibu. Ibu, saya dengar rumahnya sudah laku kan? Si ibu jawab, oh iya Pak, puji Tuhan. Kenapa ibu tidak lapor sama saya? Loh, ibu tahu nggak betapa susahnya berdoa sampai rumah terjual? Wih, maksud lo? Nah, siapa yang mau tegur? Nah, seperti ini adalah etika di dalam pelayanan dan sebagainya. Nah, itu kita bisa dibetulkan kalau berada dalam gereja lokal. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 28 dikatakan begini. Karena itu jagalah dirimu. Ini Paulus berkata kepada semua pemimpin-pemimpin. Jagalah dirimu. Dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi apa? Penilik. Untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi ada orang yang memang tugasnya penilik, pemimpin di dalam gereja itu menilik, mengawasi, memeriksa. Sehingga ketika ada kesalahan, ayo balik. Tapi persoalannya adalah begini. Orang itu gak mau ya komitmen. Bukan hanya soal pelayanan, orang jadi anggota sebuah gereja itu butuh komitmen. Nah di Jakarta itu banyak orang yang tiap 3 bulan pindah gereja. Dia suka nyoba gereja baru, kayak restoran, tau gak? Oh ada baru pindah lagi. Ini saya sebut Kristen butterfly. Kristen butterfly ini kerjaannya memang akan pindah-pindah. Dan ketika ditanya mereka akan berkata begini. Kami lagi mencari gereja yang sempurna. Nah saya jawab, ada nggak gereja yang sempurna? Tidak ada yang gereja yang sempurna. Lalu kita suka ngeledek juga kadang-kadang. Tapi seandainya ibu ketemu gereja yang sempurna. Dan kemudian ibu masuk gereja itu. Maka gereja itu menjadi tidak sempurna. Karena ibu baru aja masuk gereja itu. Nggak ada gereja yang sempurna. Tapi intinya begini saudaraku, ini bicara tentang komitmen. Sama seperti kita dalam gereja ya, kalau kita masuk di dalam dan kita terlibat pelayanan, tiba-tiba kita jadi tuan rumah. Saudara bisa tahu bedanya tamu dan tuan rumah. Ketika kita pesta, semua makan, saya mau tanya, tamu begitu selesai makan ngapain dia? Dia pulang. Tapi kalau tuan rumah selesai pesta, dia ngapain? Dia cuci piring. Itu tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Dan banyak orang gak mau tanggung jawab, gak mau komitmen. Kenapa ada orang-orang sudah cukup umur, kaya, berduit, rumah besar, mobil banyak, gak mau kawin-kawin. Karena bilang, saya mau bebas. Kemana aja bebas. Begitu dia menikah, komitmen. Tapi kalau kita nggak mau komitmen, kita nggak pernah bertumbuh. Amin, saudara. Jadi ini yang kedua, pelayanan harus dipertanggungjawabkan. Penting berada dalam gereja lokal. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, penting melayani dalam gereja lokal. Kenapa? Melayani dalam gereja lokal akan, ini yang ketiga, melayani dalam gereja lokal akan membentuk karakter. Ketika saudara masuk dalam pelayanan, saudara akan kaget. Karena gereja tidak sempurna dan banyak orang melayani yang beda dengan karakter saudara.
ada yang cerewet, ada yang macam-macam. Dan itu membuat ada gesekan. Tapi gesekan dalam pelayanan itu bagus. Kenapa? Karena itu membentuk karakter kita. Ada orang-orang yang maaf ya, bisa menyebalkan saudara. Wah, gue sebel nih orang ini. Sampai dia bilang, kalau Tuhan kasih saya tongkat Musa, yang saya tuding orang itu sedang terjadi, saya akan tuding orang menyeberang itu. Lu pindah ke bulan katanya. Dan jangan balik lagi. Kenapa? Saking keselnya saudaraku. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang datang sama saya dan bilang, Pak, saya ini orangnya santai aja. Saya juga ngomong santai. Oh oke, mau ngomong apa? Saya santai, ngomongnya santai. Begini aja Pak, kalau orang itu ada di dalam tim saya dan tim Bapak, saya keluar. Tapi kalau Bapak mau saya di dalam tim Bapak, orang itu harus keluar. Saya jawab, lu bilang santai, tapi dalam ini. Lu bilang nyantai, saya nyantai, tapi lu ngancam gua nih. Intinya orang ini mau bilang gini, Bapak pilih aja, saya atau dia. Aduh, saya stres saudara. Saya doa minta hikmat dan hikmat itu datang. Dan saya bilang begini, kamu pernah berpikir enggak? Jangan-jangan itu orang yang menyebalkan kamu, Tuhan yang taruh dalam tim kita. Kayak ampelas, kamu tuh diampelas. Kamu kan gak tahu siapa kamu, dalam hati kamu kan sombong juga. Kamu kan orangnya kaku, kamu kan keras kepala. Cuma saya gak ngomong aja, cuma dalam mulut aja, gini-gini aja. Kamu tuh diampelas lewat orang itu. Coba kamu renungkan, oh gitu ya Pak. Dia mikir-mikir, ya udah saya gak jadi keluar tanya. Ya puji Tuhan. Itu sebabnya Amsal 27 ayat 17 berkata begini. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan apa? Sesamanya. Jadi kita dibentuk saudara. Dan saya melihat orang 10 tahun di gereja yang tidak melayani. Dengan orang baru 2 tahun di gereja melayani. Yang 2 tahun lebih. Pertumbuhannya lebih cepat. Kalau Anda 10 tahun hanya duduk dan gak ngapa-ngapain, saudara sulit bertumbuh. Dan tidak pernah Allah menyelamatkan kita dengan tujuan kita hanya menikmati hadirat Tuhan di gereja. Allah menyelamatkan kita, tujuan Tuhan jelas, Allah rindu memakai hidup saudara. Untuk melayani dia. Pada saat kita tidak melayani, sebenarnya kita berada pada posisi di luar kehendak Allah. Kita hanya menikmati. Menikmati hadirat Tuhan. Tapi Tuhan ingin saudara terlibat dalam pelayanan. Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3 berkata, hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati. Terus apa? Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini gak gampang. Tapi itu terjadi waktu kita melayani. Kita jaga kesatuan. Ribut-ribut kita jaga kesatuan. Jangan banyak ngomong jelekin orang, bikin perpecahan. Kita jadi rendah hati. Kita menguasai diri. Kenapa? Karena orang di sekitar membentuk kita. Dan itu luar biasanya. Di Amerika ada satu gereja yang hebat. Yang menginspirasi, namanya North Point Church. North Point Church ini telah berkembang menjadi gereja yang besar. Tapi yang menginspirasi adalah tukang parkirnya. Tukang parkirnya itu volunteer. Gak dibayar. Tapi masalahnya hebatnya tukang parkir yang gak dibayar itu rata-rata konglomerat kota itu. Jadi yang pakai dasi, pakai jas tiap minggu. Begini-begini. Itu konglomerat. Mereka nggak bisa melayani dalam bentuk yang lain yang perlu banyak komitmen. Tapi saya rindu melayani Tuhan. Bisa nggak jam sekian sampai jam sekian kami jadi tukang parkir. Jadi ketika mereka mulai bekerja banyak mobil berhenti. Kenapa? Karena yang naik mobil itu pegawai mereka. Dan pada turun saudaraku. Dan Pak
kok tukang parkir Pak? Tapi mereka terinspirasi. Wow, melayani luar biasa. Saya ingin mengapresiasi volunteer kita. Karena saya tahu volunteer kita banyak juga orang-orang hebat. Orang-orang dengan perusahaan besar. Ada beberapa yang mungkin pegawainya ratusan, ada yang ribuan. Tapi mereka melayani, mereka bantu terima tamu, mengangkat kursi. Karena mereka melayani Tuhan. Nah di situ kita membangun karakter kita. Karakter melayani seperti Yesus mengosongkan dirinya jadi manusia, jadi hamba dan dia melayani. Dan itu terbentuknya kapan? Waktu kita melayani. Saya mendorong setiap saudara melayani supaya apa? Saudara bertumbuh. Kalau saudara belum melayani, coba saudara bisa daftar atau cari orang yang bisa saudara hubungi yang mungkin ada tanda di situ mereka pelayan. Aku mau melayani. Dan ada persyaratannya. Hah? Nggak dibayar masih persyaratan. Nah itu hebatnya. Ada persyaratannya. Saudara harus ikut doa dan sebagainya. Dan banyak orang bilang, ini gereja nggak bener ini, abuse kita katanya. Ada yang begitu. Padahal sebetulnya adalah untuk membangkitkan kerendahan hati, mengkoneksikan saudara dengan sumber kekuatan yang terhebat di dunia, namanya Roh Kudus, dan lewat doa kita dibangkitkan. Nah itu yang saya dorong saudara semua, daftarlah yang belum pelayanan, jadilah pelayan Tuhan. Saya jamin kalau saudara 10 tahun, saudara lihat bedanya dengan 1 tahun pelayanan, beda. Karena Anda dibentuk. Anda mau rendah hati. Anda mau menjadi orang yang punya hati. Mau melayani orang lain. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, melayani itu penting. Dalam gereja karena apa? Karena menjaga kerohanian kita. Menjaga kerohanian kita. Kerohanian itu bisa naik turun. Saya anjurkan kalau saudara cuti pelayanan jangan lama-lama. Saya jamin drop. Saudara nggak ada sesuatu yang saudara pertahankan. Kenapa saudara perlu doa dan sebagainya? Karena orang melayani perlu persiapan. Ada doa, ada ini. Itu menjaga. Lalu kalau orang pelayanan, dia akan melakukan tindakan sesuatu, dia mikir 2-3 kali. Kenapa? Dampaknya. Dia akan berpikir berbeda ketika saudara nggak melayani. Saudara akan melakukan apapun pelanggaran dengan cepat. Tapi kalau saudara melayani, mikir 2 kali paling nggak. Saya pelayan Tuhan. Saya punya tanggung jawab. Beda. Berbeda. Ada jemaat yang kemarin ngobrol, Pak saya pikir saya akan bilang sama bos untuk nggak lagi melakukan ini. Karena saya tugasnya nemenin tamu, ketemu jemaat di tempat itu. Bener Pak saya cuma nemenin tamu, nggak ikutan. Tapi di lampu remang-remang itulah saya ketemu jemaat dan kita bersalaman dan bilang shalom. Dan tiba-tiba rasa aneh. Di tengah tempat itu ada kata shalom dan haleluya. Kayaknya saya tidak lagi bisa nongkrong-nongkrong di situ. Tiba-tiba berubah. Paling tidak pelayanan itu memagari saudara. Apakah bisa setuju dengan yang saya sampaikan? Beda. Ketika saudara terlibat dalam pelayanan. Dan saya harap saudara terlibat dalam pelayanan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berapa aja yang di sini mau berantem nggak jadi. Kenapa? Oh ini pelayan Tuhan. Udah mau berantem. Kenapa? Mau parkir diserobot. Udah nunggu dimasukin. Katanya. Gua udah nunggu dia masuk duluan. Tapi mau berantem. Udah mau masuk gereja. Jangannya jemaat. Ya udah deh katanya. Udah katanya. Beda. Yang terakhir. 5. Nah ini penghiburan. Melayani itu ada jaminan. Ya, melayani ada yang kelima. Tidak pernah sia-sia.
Nggak ada orang yang pelayanan itu sia-sia. Cuma ada orang yang beruntung akhirnya dia tahu bahwa pelayanannya tidak sia-sia. Tapi ada orang yang nggak pernah tahu. Tetapi jaminan itu ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 sebagai ayat terakhir. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Baca sama-sama, giatlah selalu apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, baca sama-sama, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia ini jaminannya bukan hanya di bumi tapi di sorga. Ada beberapa saudara yang mungkin berhenti pelayanan karena saudara berpikir buang-buang waktu, sia-sia. Dan saudara sampai hari ini pun gak pernah tahu bahwa sebetulnya pelayanan saudara itu berdampak. Ada satu orang yang bagi traktat. Ada pernah bagi traktat pelayanan? Cari jiwa baru. Dan dia udah mau mundur. Tapi satu kali dia ketemu, nah Tuhan pertemukan nih. Ternyata ada orang yang ngenalin dia. Kayaknya bapak deh yang kasih saya traktat. Saya tuh mau bunuh diri katanya. Saya dikasih traktat, saya bawa aja di kamar saya mau bunuh diri. Tapi saya baca, apakah Anda putus asa? Tidak ada jalan keluar. Ada satu pribadi namanya Yesus. Mati buatmu, mengasihimu, menerima kamu apa adanya. Ada ayat-ayatnya. Bukalah hatimu. Dan ini orang bilang, malam itu saya mau bunuh diri. Tapi saya dapat traktat dari Bapak. Saya gak jadi bunuh diri. Tapi ketemunya setelah berapa tahun. Ini orang udah berhenti. Gak bagi traktat. Bocai katanya. Percuma. Gak ada guna. Bagi traktat gak ada hasil. Tapi dia, saya juga pernah ngalamin. Saya khotbah di satu acara yang sangat penting. Saya udah persiapkan. Tapi orang itu saudara dalam khotbah ya, ada saat-saat di mana gak maksimal. Hari itu menjadi hari off saya, gak maksimal. Saya diberi waktu 45 menit sampai 1 jam. Saya hanya khotbah 20 menit. Tiba-tiba otak saya blank. Tiba-tiba saya gak tahu mesti bicara apa di mimbar. Saya menyampaikan sesuatu, tiba-tiba asal yang keluar aja yang dikasih Tuhan. 20 menit saya turun. Saudara tahu malam itu saya gak bisa tidur. Seorang pengkhotbah ketika dia berkhotbah di acara penting dan sangat penting. Dan dia tahu bahwa dia tidak berkhotbah dengan baik. Dia pasti kepikiran. Malam itu saya susah tidur. Dan saya anggap itu acara yang gagal buat saya. Beberapa bulan kemudian Tuhan kasih kesempatan saya ketemu dengan orang yang hadir di acara itu. Dia salamin saya dan bilang, Bapak yang khotbah kan tanggal itu kan di situ kan. Mati gue, ini khotbah jelek banget ini. Dan dia berkata, terima kasih Pak. Malam itu saya mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidup saya. Untuk saya melakukan ini dan melayani. Saya bilang, bengong. Tapi ada jaminan, tidak sia-sia. Beberapa minggu kemudian saya ketemu satu orang dan bilangnya apa? Saya sudah lama gak nangis Pak. Hati saya tuh beku. Nah setelah sekian lama, malam itu hati saya bisa cair. Saya bisa menangis. Saya juga bengong. Karena Roh Kudus bekerja melampaui apa yang kita duga. Karena itu pelayanan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pemain musik bisa siapkan diri. Saya tutup dengan satu cerita. Ini tidak sia-sia dalam kekekalan. Ya. Ada seorang misionaris, suami istri. Sudah 30 tahun menjadi misionaris di Afrika. Dia dari Amerika. Sudah tua. Setelah 30 tahun dia mau balik ke Amerika. Jadi suami istri misionaris ini sudah tua. Mau kembali ke Amerika naik kapal laut. Ternyata waktu mereka masuk ke kapal laut, kapalnya rame banget saudaraku. Dan akhirnya setelah dia cari tahu, akhirnya dia tahu kenapa kapalnya rame. Karena dia satu kapal dengan Presiden Amerika pada waktu itu, yaitu Presiden Roosevelt.
Ya, betul ya, Theodore Roosevelt. Jadi rame. Satu kapal. Presiden ini 1 minggu di Afrika untuk nembak gajah, nembak binatang. Waktu itu masih tahun berapa, masih gak banyak larangan. Saudara tahu ketika sampai di pelabuhan di Amerika, ribuan orang menyambut. Yang disambut siapa kira-kira? Gak mungkin si misionaris tua yang gak terkenal ini. Mereka menyambut presiden. Mereka mengelulukan presiden bak pahlawan. Yang pulang dari berburu nembak binatang seminggu di Afrika. Nah misionaris yang 30 tahun gak ada satupun yang menyambut. Mereka keluar diam-diam sambil terbongkok-bongkok ngangkat kopernya. Cari hotel yang murah dekat pelabuhan. Besok akan melanjutkan tempat lain. Malam itu di kamar hotel itu. Kesedihan terpancar dari wajah sang misionaris yang sudah tua. Lalu dia bilang sama istrinya, sayang, aku pikir Tuhan tidak adil. Kita 30 tahun nginjil di Afrika, balik ke Amerika, nggak ada seorang pun nyambut kita. Sedangkan itu Presiden Roosevelt cuman seminggu di Afrika, nggak ngapa-ngapain, cuma nembakin binatang. Pulangnya disambut bak pahlawan. Tuhan tidak adil. Untung istrinya penuh Roh Kudus, penting istri penuh Roh Kudus. Sebab kalau suami ngeluh, aduh Tuhan gak adil, susah hidup kita. Istri gak penuh Roh Kudus, maka istri bilang, betul sayang. Tuhan tidak adil, hidup kita jadi kacau, ayo kita bunuh diri berdua. Bisa begitu saudaraku. Tapi istri yang penuh Roh Kudus dia bilang sama suaminya, dia bilang begini, sayang, aku rasa tidak seperti itu. Aku tahu kenapa kita tidak disambut. Maka sang suami tanya, kenapa? Lalu sang istri menjawab, karena kita belum pulang. Kalau kita sudah pulang ke sorga, akan ada jutaan malaikat di sorga yang akan menyambut kedatangan kita. Wajah sang suami berubah. Dia tiba-tiba sadar, oh betul, rumah kita bukan Amerika, rumah kita di sorga. Aku percaya Tuhan adil, tidak pernah sia-sia melayani. Ada upah yang besar di sorga. Berapa banyak saudara percaya bahwa ada upah yang besar di sorga ketika kita melayani? Lambaikan tangan. Kalau saudara percaya, kenapa enggak melayani? Kenapa? Kenapa saudara cari uang habis-habisan? Umur udah gocap. Pulsa tinggal 20 tahun. Kalau kuat 30 tahun, lebih dari itu bengek aja katanya. Untuk 20-30 tahun saudara kerja mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk yang kekal selama-lamanya, kemuliaan di sorga. Anda tidak mau pelayanan. Saya tantang setiap saudara. Yang mau berhenti pelayanan, saya bilang, Anda rugi. Rohanimu akan merosot. Engkau kehilangan kesempatan. Saya dorong layani Tuhan kembali. Kalau seumur hidup saudara belum pernah terlibat dalam pelayanan, saya tantang saudara. Mau gak menjadikan malam ini kairos, waktu anugerah, dan kau berkata, ini hidupku Tuhan. Aku mau melayani engkau. Biar kita pulang, kita menjawab panggilan Tuhan. Ingat, Allah tidak ingin saudara duduk di gereja. Allah ingin saudara menjadi bagian the body of Christ yang tidak stroke, tapi berfungsi, dan gereja akan dahsyat menjangkau banyak jiwa. Yang diberikan kemuliaan bagi Tuhan.